어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031 kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas pengantar manajemen materi 1 dan materi 2. Kita mulai ya. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management merupakan proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, serta untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Next, menurut para ahli, menurut Health Dulles and Godel G. James, yang pertama yaitu adalah manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui mana kesesuaian optimal yang diperoleh di antara pegawai, pekerja organisasi, dan lingkungan, sehingga para pegawai mencapai tingkat keputusan dan performasi yang mereka inginkan organisasi memenuhi tujuannya. Menurut Edwin Flippo, yang dialihkan bahasakan oleh Mahsud, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengaduan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran program, organisasi, dan masyarakat. Menurut Atwini Wijaya Tunggal, manajemen sumber daya manusia adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan agenda organisasi. Menurut Tehania Handoko, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik individu maupun organisasi. Menurut Malayu Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. Menurut Basir Bartos, manajemen sumber daya manusia mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber-sumber daya manusia, baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri. Next, ada fungsi dan tujuan. Tujuannya yaitu menyediakan sarana kepada manajemen mengenai kebijakan sumber daya manusia guna memastikan organisasi memiliki tenaga kerja bermotivasi tinggi, berkinerja tinggi sekaligus dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan. Tujuan lainnya yakni untuk memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia agar tujuan organisasi terwujud. Manajemen sumber daya manusia juga diharapkan dapat mengatasi krisis dan situasi sulit yang terjadi di antara pegawai dan begitu tidak terjadi gangguan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Lalu ada memberikan sarana komunikasi antara karyawan dengan adanya manajemen organisasi. Lalu ada membantu mengembangkan organisasi secara keseluruhan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Yang terakhir ada memberikan bantuan yang menciptakan kondisi yang dapat membantu manajer dengan mencapai tujuannya. Fungsi-fungsinya yaitu ada perencanaan atau planning. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Next, ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini merupakan kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan yang ada di perusahaan maupun organisasi. Next, ada pengarahan atau directing. Sesuai dengan namanya, pengarahan merupakan kegiatan untuk mengarahkan karyawan. Semua karyawan nantinya akan diarahkan agar bisa bekerja sama secara efektif dan efisien. Next, ada pengendalian atau controlling. Pengendalian merupakan
kegiatan untuk mengendalikan semua karyawan di suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini dilakukan supaya karyawan mau menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Next, ada pengembangan atau development. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Next, ada kompensasi atau compensation. Ini diberikan kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Lalu ada pengintegrasian atau integration, juga bisa dilakukan dengan membuat program yang dapat mendekatkan pegawai seperti berhibur atau berkreasi bersama-sama. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan merupakan kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas pegawai agar mereka tetap mau bekerja sama sampai dengan pensiun. Next, topiknya yaitu ada pengantar manajemen sumber daya manusia, dan selanjutnya ada manajemen sumber daya strategik. Manajemen sumber daya manusia strategik yaitu manajemen sumber daya strategis adalah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi sumber daya manusia yang terintegrasi secara vertikal dengan strategi bisnis dan horizontal dengan satu sama lain. Manajemen sumber daya manusia strategik membahas masalah-masalah organisasi yang berkaitan luas dengan perubahan struktur dan budaya, efektif organisasi dan kinerja sumber daya yang cocok untuk kebutuhan masa depan. Next, ada peran manajemen sumber daya manusia strategik. Manajemen sumber daya manusia mempunyai kewajiban untuk memahami perubahan yang semakin kompleks yang selalu terjadi di lingkungan bisnis, harus mengantisipasi perubahan teknologi, dan memahami dimensi internasional yang mulai memasuki bisnis akibat informasi yang berkembang cepat. Perubahan paradigma dari manajemen sumber daya manusia tersebut telah memberikan fokus yang berbeda dalam melaksanakan fungsinya di dalam organisasi. Ada kecenderungan untuk mengakui pentingnya SDM atau sumber daya manusia bagi dalam organisasi dan pencapaian tujuan strategi perusahaan. Hal ini dapat dilakukan perusahaan dengan mengintegrasikan pembuatan keputusan strateginya. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.